Kanis Milenial Genset. Kanis Milenial Genset. Kanis Dan apa kiranya yang dapat Bapak sampaikan untuk meyakinkan bahwa berpolitik itu tidak berdosa, berpolitik itu justru diharuskan untuk kebaikan Indonesia. Sebelumnya terima kasih Pak. Saya berasal dari Kota Daeng, Sulawesi Selatan, yang kemudian lagi menjadi mahasiswa magister profesi psikologi di Universitas Pajajaran. Ada dari Pajajaran. Ya, saya besarkan di Jogja, kotanya, kemudian daerahnya namanya Karangwulu. Saya pertama dengan kakek nenek, kemudian kami tinggal sendiri, keluarga kami sendiri, ayah ibu. Ayah ibu saya guru sebetulnya pekerjaannya. Jadi kami itu sehari-hari saya sekolah dijemput oleh ayah atau ibu, lalu sama mereka diajak ke kantor dulu karena rumah sama tempat kerjanya itu jauh. Jadi dari sekolah saya nemenin mereka, ibu ngajar, bapak ngajar, jadi saya juga diajak ke tempat mereka ngajar. Dan itu nemenin mereka ngajar itu adalah pengalaman yang super membosankan karena saya duduk, tahu juga enggak, masih kecil. Sementara kalau ngasih kuliah itu kan bisa sampai 2 jam. Jadi saya cuma di tempat parkir motor Vespa tuh sambil ke ruang kelas, nanti balik lagi. Itu salah satu memori yang saya ingat ketika masa kanak-kanak dengan orang tua. Tapi juga yang saya tidak pernah bayangkan, Raka, bahwa saya itu sesudah itu kalau kemana-mana sering sekali ketemu dengan orang yang bilang, Mas Anies, saya dulu murid bapak, saya dulu murid ibunya. Jadi anak guru itu mengalami ikut mereka ngajar. Terus sisi lain, banyak sekali orang-orang yang dulu pernah menjadi muridnya yang berinteraksi. Jadi ada semacam kebanggaan gitu, jadi anaknya guru tuh. Karena setiap kali kemana-mana, kalau di Jogja kan kotanya juga kecil ya, dan banyak orang yang kemudian kita gampang tahu. Saya merasakan itu, dan pada masa kecil sering agak nakal waktu itu. Gimana Pak nakal kalau mau cerita? Nakalnya itu sering berantem. Jadi ibu saya sering dipanggil ke sekolah, dipanggil oleh kepala sekolah karena Anies nonjok teman, Anies pukul teman. Pernah saya mengalami panik yang luar biasa karena teman yang saya tonjok itu mimisan. Seumur hidup pertama kali saya lihat ada orang keluar darahnya dari hidung, dan saya belum tahu kalau itu namanya mimisan. Saya mengira itu gegar otak. Saya mengira itu cedera yang luar biasa berat karena tonjokan, lalu dia jatuh mimisan. Paniknya luar biasa. Saya rasa panik itu saya masih ingat terus tuh ketika kejadian. Ibu saya bolak-balik dipanggil sampai satu saat ibu tuh bilang, Nis, kamu sekolah tinju aja ya, karena sekolah di sini bolak-balik dipanggil. Dan saya waktu itu senang Muhammad Ali, Raka. Muhammad Ali itu petinju yang legendaris lah. Dan saya kepengen sekali bisa seperti dia gitu. Jadi efeknya, nah tapi di sisi lain, orang tua ibu itu, ayah tahu bahwa anaknya suka kelebihan energi dengan mukul-mukul kanan kiri sama mereka di sekolah tinju yang saya baru tahu kemudian. Jadi Raka, waktu itu saya senang naik sepeda. Rumah saya di kampung itu jalannya jalan tanah. Saya boleh naik sepeda hanya di jalan tanah, nggak boleh naik sepeda ke aspal. Kalau cirinya jalan besar itu kalau ada aspalnya. Di kampung itu jalannya tanah, jadi hanya boleh di jalan tanah. Terus ketika satu saat sekitar kelas 4 gitu, 3 ke 4 gitu, orang tua saya, ayah dan ibu itu bilang, Anies, kamu boleh naik sepeda ke aspal, tapi dikasih syaratnya kalau ke perpustakaan. Jaraknya mungkin sekitar 3 kiloan dari rumah.
Jadi saya ini naik sepeda sore ke perpustakaan rutin buat orang tua saya mengurangi satu, dia tidak berantem di kampung karena anak ini pergi. Yang kedua, dia pergi jauh. Saya senang karena saya boleh naik sepeda jauh. Itu bukan karena saya suka baca buku. Saya ke perpustakaan itu karena saya kepengen naik sepeda jauh. Cuman itu dikerjakan berkali-kali. Saya pinjam buku. Jadi karena ayah ibu saya itu tahu ini anak ini kira-kira begini berantem terus, diarahkan dia pergi, terus dibolehkannya naik sepeda kalau ke perpustakaan, sehingga dia rutin pinjam buku, dia baca buku. Tapi bukan karena saya minat baca, tapi karena saya kepengen jalan yang jauh. Jadi kira-kira keluarga itu kira-kira seperti itu. Dan ayah ibu sering mendisiplinkan, karena saya anak sulung, kemudian kami laki-laki, sebenarnya kami ini berempat, satu perempuan, 3 laki, jadi sering berantem di rumah. Jadi mereka sering mendisiplinkan, mereka sering memberikan kita pelajaran gitu, karena kadang-kadang kalau berantem nanti ada meja kayak begini nih, ketendang, pecah. Lalu pengalaman-pengalaman itu ya seperti normalnya yang lain, tapi figur orang tua yang kalau boleh saya bilang sih saya bersyukur mereka sebenarnya kalau nasihatin itu sederhana nih, jangan lupa sholat gitu tuh, jadi nasihat-nasihatnya itu nggak nasihat yang rumit-rumit gitu, jangan lupa sholat, kalau ada pekerjaan kerjakan. Kira-kira itu Pak nasihatnya, dan banyak yang dicontohkan. Jadi ayah ibu mencontohkan, dan sebagian itu dari kakek nenek juga karena saya tidak sama-sama, mereka juga mencontohkan begitu, mencontohkan untuk sopan, untuk terbiasa menerima tamu. Kebetulan karena banyak murid-muridnya yang datang untuk konsultasi, saya jadi sering terima pesan-pesannya adalah jalanin pesannya dia, sholatnya jangan lewat, kemudian disiplin, hormati orang lain, selalu sopan dalam situasi apapun. Kemudian tapi di sisi lain mereka membebaskan saya untuk berkegiatan. Saya beri contoh ya, saya ini senang ikut organisasi waktu itu. Lalu karena saya ikut organisasi, jadi sering nggak ikut pelajaran di sekolah. SMP waktu itu, tetangga saya ada yang guru SMP saya. Nah, ibu guru SMP itu bercerita sama ibu saya, Bu Alia, itu Anis tuh di sekolah sering absen gitu, karena pergi-pergi urusan macam-macam. Nah, reaksi dari ibu dan ayah saya itu tidak kemudian kok Anis dilarang. Cuman saya ditanyain, itu benar suka apa, katanya absen, nggak masuk. Iya, karena ada kegiatan. Nah, jawaban mereka tuh yang penting jangan ketinggalan ya gitu. Padahal ya ketinggalan juga, pasti ketinggalan dong. Dan nilainya juga pasti nggak akan bagus gitu. Dan benar nilainya memang bukan bagus. Tapi ibu, ayah itu tidak kemudian menuntut bahwa misalnya gini, kamu boleh aktif tapi nilaimu harus tinggi. Enggak, ya kamu aktif aja, yang penting jangan ketinggalan gitu. Nah, suasana seperti itu yang saya bawa sampai sekarang, bahwa kalau kita ada ruang yang cukup untuk punya kebebasan, tetapi di sisi lain diajari untuk memiliki prinsip, rasanya perjalanan hidup yang mengalir itu jadi bekal di kemudian hari. Perjalanan hidup yang mengalir menjadi bekal. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman buat kamu. Pak, tadi ya, perjalanan hidup yang menjadi bekal. Saya selalu percaya bahwa setiap manusia itu memiliki permasalahan dalam kehidupannya, memiliki titik terendah dalam hidupnya gitu. Mungkin Pak, karena ini kita menjadi manusia gitu, di mana momen kita menjadi manusia salah satunya adalah merasakan titik terendah dalam hidup. Mungkin kalau misalnya titik terendah dalam hidup, mungkin kalau saya sering dan banyak, dan beratnya
itu beda-beda gitu Mas Raka. Yang dulu saya rasakan berat sekali rasanya itu, ketika ditengok sekarang tuh kayak masa sih itu berat gitu ya. Tapi pas waktu itu tuh berat sekali, jadi beban gitu. Ada yang traumatik juga. Saya pernah mengalami di salah satu titik terendah ya. Saya SD kelas 3. Terus kami di Jogja tuh liburan ke Jakarta waktu itu. Ketika liburan ke Jakarta, saya bertiga dengan saya, adik saya perempuan umur 7 tahun, kemudian ada adik saya lagi satu umur 5 tahun, saya umur 9 tahun. Pas di Jakarta, kami ke Halim, bandara sekarang nih, Halim itu. Pas di Halim terjadi kecelakaan di mana adik saya meninggal di tempat kejatuhan lemari di bandara. Dan saya waktu itu sedang masuk kamar mandi. Saya masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Ini saya lantainya itu merah dengan darah. Saya keluar itu kaget. Terus orang di situ ngangkat saya diangkat, dibawa ke pinggir. Orang bicara apa yang saya nggak tahu apa gitu, ditarik ke pinggir, dan saya tidak tahu itu siapa gitu. Oke. Kemudian beberapa waktu baru saya tahu bahwa ternyata itu adalah adik saya. Jadi adik saya yang umur 7 tahun itu, dia lagi jalan, lemari di situ jatuh, mengenai kepalanya persis lagi jalan, dan sidai ini. Bayangkan waktu itu ya, saya mengalami benturan psikologis yang tak terbayangkan. Bayangkan jalan sama-sama, pergi sama-sama, liburan sama-sama dari Jogja nih, bertiga sama adik saya. Pas sampai di situ, kita mau jemput keluarga pulang haji waktu itu. Lalu pulang dari sana itu adiknya hilang, kayak ketemu lagi. Tanpa pernah ada persiapan, jadi itu satu masa dimana ketika saya pulang ke Jogja pun itu kayak kosong gitu. Masuk kamar, adik saya nggak ada, dan barang-barangnya masih ada semua di situ. Jadi itu satu periode saya kelas 3 SD di mana saya merasakan yang disebut dengan kehilangan dalam artian sesungguhnya. Dan di situ saya baru pertama kali ketemu yang namanya apa itu mati, apa itu meninggal, dan apa itu yang namanya tidak pernah ketemu lagi. Dan saya sedihnya luar biasa. Ayah ibu saya di Jogja lagi, jadi nggak pernah di sini. Mereka baru dijemput besoknya ke Jakarta, dan ketika dijemput mereka nggak diberitahu bahwa ada kejadian ini. Kalau sekarang barangkali udah ada yang motret kirim gambar gitu. Waktu itu udah ada. Jadi keluarga kami itu mendapatkan hempasan yang dahsyat. Ibu saya tidak pernah membayangkan harus menguburkan anak yang dilahirkan, dapat terbayang. Ayah saya tidak pernah membayangkan. Dan saya masih ingat itu saat-saat pemakaman dan lain-lain itu. Itu salah satu titik terendah di dalam perjalanan hidup saya. Dan dimakamkan di pemakaman Kober di Jatinegara sini. Dan ketika saya bertugas di gubernur, saya betul-betul mencari makam itu dan tidak ketemu. Sampai sekarang tidak ketemu. Karena rupanya kami itu di Jogja nggak terbiasa kalau makam itu ditumpuk-tumpuk dan hilang gitu. Kalau di Jakarta tumpuk-tumpuk, akhirnya yang makam yang lama itu nggak ada. Saya sampai minta catat semuanya, nyari semuanya, nggak ketemu tuh. Adik saya namanya Haifah. Bagaimana kemudian bangkit ya? Yang menarik ya, yang mengajak saya untuk melewati ini itu justru ibu. Kan ibu yang paling kehilangan tuh di dalam proses ini.
dan pelan-pelan itu diajak bicara satu-satu sampai saya tidak ingat persis waktunya, tapi kira-kira sesudah saya kelas 4, kelas 5, setahun 2 tahun kemudian saya mulai merasa terbebas dari perasaan seperti pengen ketemu terus, pengen main lagi, pengen bersama-sama lagi. Itu perlu waktu tuh untuk itu lewat. Itu personal ketika saya Bali. Di dalam perjalanan hidup saya ketemu dengan tantangan-tantangan, mulai dari urusan pekerjaan dari jalannya, kalau ngalir aja susah-susah. Saya juga bukan orang pertama kok yang ngalamin gini, pasti udah orang lain yang pernah. Kalau orang lain pernah dan berhasil, ya mudah-mudahan saya juga bisa dan berhasil juga gitu. Jadi kemudian kita khawatir gitu. Itu kejadian dimana my overthinking mulai itu. Kalau saat ini the pressure is really high right now, mungkin tekanan juga yang Bapak alami. And how are you mentally?